Shalom ya. Shalom. Wah. Aduh. Jadi kita ini dari untuk kalangan sendiri. Ya. Tar dulu. Hah? Jadi ini dari atau untuk nih? Dari dong, kan dari kalangan sendiri. Tapi kan kita untuk kalangan sendiri. Dari untuk Iya. kalangan sendiri ya. Kita mau bahas ini 15 menit ke depan apa gimana? Dari kita untuk kita. Sangat impulsif. Sangat impulsif. Aduh, di awal aja bahasa gini. Ini sama kayak waktu kita bikin bahas pasca tapi yang dibahas telur. Aduh, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Ya, jadi buat semuanya, welcome to Worship from Home. Worship from home. Worship from home. WFH ya, sama ya. Gian, rumah lo lapangan. Oh iya, kebetulan ini emang gue kan bola banget, jadi dinding gue juga rumput. Aduh. Semennya vertikal. Tapi lantainya ini semen. Oh, gitu. Dibalik. Pintu kamarnya gawang ya? Gawang, betul. Kalau konsep kamar gue ya ruang ganti. Oh. Iya. Pas tidur bangun ada pelatih. Waduh. Kita kan ini WFH ya, WFH, worship from home ya. Ya. Worship from home. Betul. Jadi kan memang ada ininya juga, worshipnya juga gitu loh. Nah, sekarang kita mau bahas soal apa nih? Kan nih lagi COVID, ya nggak? Yang paling penting waktu lagi masa-masa kayak gini tuh apa kalau menurut lo? Buat kita sebagai orang percaya ya, kita anak-anak Tuhan nih. Oh, iya. Menurut lo yang paling penting, ini pertanyaan lo, Tin. Iya. Yang paling penting sih menurut gua nggak usah ke McD Sarinah ya. Padahal ada McD Bintaro ya. Betul sekali, karena jauh. Kalau dari rumah gua kan jauh. Iya. Gimana McD udah sponsoring belum? Iya. Harusnya Hoka Bento. Karena Hoka Bento kan punya jemaat salah satu gereja ya, saya tahu. Iya. Aduh. Sama Mbak Migem kebetulan saya tahu yang punya. Mbak Migem, betul. Sebut terus iklan. Sebut semua jemaat GPCC, sebut. Hey. disebut juga. Enggak dong, tadi yang awal-awal kan itu jemaat Gilgal. Ya kenapa disebutin dong? Iya, biar. Jadi awal-awal emang absen gereja ya. Yang gue suka adalah berarti kan di sini membuktikan bahwa anak-anak Tuhan itu sangat diberkati luar biasa. Aduh. Betul. Iya, karena kita diberkati untuk memberkati ya, memang. Betul. Nah, apalagi di masa-masa pandemik ini. Kira-kira itu dia. Balik lagi ke pertanyaannya Martin gitu kan. Yang paling penting gitu. Mungkin sih sekarang kan yang paling kita nggak suka adalah ketidaktentuan, karena kita nggak tahu ini sampai kapan kan. Ketidaktentuan itu membuat kita mungkin kan gusar lah, atau enggak benar-benar jadi anxiety lah, atau apalah gitu. Iya. Betul sih, kan di saat kayak gini nggak menentu, terus kita juga kalau kita lihat berita-berita isinya ya menurut gue negatif semua ya, maksudnya nggak menentu lah, kadang-kadang membuat kita bisa punya pikiran positif, kadang-kadang juga malah jatuhin mental kita loh gitu. Khawatir ya, banyak khawatir ya jadinya. Betul. Ada yang bisa kemarin awal-awal berita, wah Juni udah normal. Tahu-tahu berapa hari kemudian penambahan jumlahnya udah sampai titik puncak 600 sekian kan, ini bisa kelar nggak Juni gitu. Iya. Walaupun nggak cuma ngeliat berita doang yang bikin khawatir ya, ngelihat email kartu kredit juga khawatir gitu. Aduh. Siapa yang punya cicilan? Katakan. Wah, aduh, cicilan. Iya, jadi kayaknya sekarang yang mungkin yang
gue nggak mau katakan bahwa ini rare thing gitu, tapi paling enggak ini yang kita bisa ya cek lagi gitu tentang ngomongin tentang ya iman sih. Gue ini masa-masa ini menurut gue ini kayaknya diuji iman kita terhadap Tuhan sih. Karena iya, betul. semua hal tuh seperti tidak mendukung lo untuk lo oke. Iya. Nggak mendukung lo untuk bilang thank you God, itu kayaknya berat banget gitu. Betul. Itu berat banget. Betul. Beriman ya balikin lagi, beriman sih yang pasti kan kita harus kepada Tuhan ya, bukan kepada pendeta. Yang itu pasti. Betul. Iya. Betul. Itu jelas dong. Iya. Apalagi kepada flyer. Kan biasanya kan di flyer kan banyak kayak, aku mau kayak gini, iya. Aduh, gue pengen ngomong gak jadi. Gue mau ngomong gak jadi. Karena yang nonton kita mungkin adalah jemaat dari. Betul. Enggak, karena ya penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa iman kita tuh jelas gitu. Mesti Tuhan gitu kan. Ya, dan yang kita percaya, yang kita keyakinan kita, yang kita tuju, yang kita lihat, yang kita makan setiap hari, yang kita serap, semuanya itu mesti sumbernya itu ya dari Tuhan sih menurut gue. Iya, betul. Makanya kenapa gue sekarang memilih-milih apa yang gue makan, dalam arti apa yang gue lihat, apa yang gue dengar gitu. Itu gue pilih-pilih banget gitu, karena gue nggak pengen, semakin gue banyak baca berita apa segala macam yang negatif, terus semakin gue cemas kan. Iya, dan sekarang adalah waktu yang pas untuk baca Alkitab ya memang. Karena iman itu kan datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Setuju. Benar nggak? Tapi itu kan harusnya yang terjadi itu kan. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat di aplikasi download, yang paling tinggi tetap game sama ya ini virtual meeting seperti ini. Nggak ada tuh Alkitab urutan pertama, nggak ada. Ada. Yang mungkin juga lagi banyak di download belakangan ini adalah Netflix kali ya juga kan. Iya. Lihat download Netflix begitu nontonnya sama saya. Wow. Enggak kan, maksudnya ya itu benar. Iman saat kayak gini nih harusnya kita emang nggak ada yang kita bisa minta tolong ke siapa-siapa sih kalau menurut gua ya. Betul. Ya orang-orang tuh kayaknya udah mulai kayak berusaha untuk memikirkan dirinya sendiri, kayak bagaimana caranya keluarganya aman, keluarganya masing-masing aman segala macam. Jadi yang bisa kita minta tolong ya cuma ke Tuhan sih, nggak ada yang lain menurut gua. Betul. Dan ya iman sih memang udah jadi dasar sih memang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh pertama iman. Bukan satu lagi sih, maksudnya berikutnya adalah menurut gua pengharapan kita jangan sampai lose hope gitu loh. Jadi kita tetap berharap. Gitu. Kita berharap akan yang terbaik. Jadi kita pikirkan segala sesuatu yang baik, yang berkenan. Nah itu semua yang harus kita isi terus pikiran kita. Kita terus berharap, jangan putus asa. Itu sih menurut gue. Betul, gue setuju. Tunggu bentar. Hah? Nah. YouTuber Kristen, man. Udah siap dia dengan wallpaper di belakangnya. Penuh dengan gimmick Kristen. Iya benar. Oke, lanjut. Sampai lu munculin tiba-tiba belakang lu gedung JPCC, awas lu ya. Hey. Tapi gue kangen loh, gereja datang ke gedung gitu maksudnya. Iya sih. Iya, karena kalau misalnya online service itu banyak distraction-nya. Betul. Apalagi di komisi di rumah dengan dua anak-anak yang seperti anak gua. Iya, betul. Setuju. Banyak banget distraction-nya. Setuju. Iya. Balik tadi, pengharapan ya. Maksud gua karena kita nggak boleh bisa kayak gini kan, pemerintah juga udah bilang nggak boleh berpikiran negatif segala macam kan, itu ngaruh juga ke imun ya. Jadi emang ya iman, pengharapan dan imun gue tabok ya.
Aduh. Dulu ke sana. Ibu, enggak betul. Dan kasih maksudnya kalau gue melihat 3 hal ini penting banget di saat COVID seperti ini. Iman ya tadi kita cuma bisa minta tolong sama Tuhan, ya. Pengharapannya berharap sama Tuhan juga dan kasih. Maksudnya ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain gitu mungkin ya. Di saat orang lain mungkin hanya fokus dengan dirinya, tapi kita masih bisa membagi kasih walaupun dalam keadaan terbatas. Gitu. Betul. Ini saat yang paling tepat sebenarnya untuk membagikan yang namanya kasih. Karena walaupun kita membutuhkan, tapi dengan kita membagi, kita juga akan mendapatkan gitu loh. Nah ini maksud gua, berbagi itu yang paling penting kasih, bukan dokumentasi. Bagus banget itu. Bener. Bagus banget. Oh, walaupun ya dengan dokumentasi itu kan contagious lah. Menginspirasi orang lain untuk melakukan yang sama, betul. Gitu. Betul. Tapi tetap memang dalam porsi yang sesuai sih menurut gue. Betul. Kalau kayak misalnya hanya menjadi kayak oke, ini pertanggungjawaban gue nih untuk kalian yang udah terlibat dalam gerakan gue, ini dokumentasinya gue udah lakuin ini bla bla bla, it's okay. Tapi kalau emang jadi konten sendiri, wah, gitu menurut gue enggak lah gitu. Iya, betul. Kan karena tujuan awalnya memang membagikan kasih, orang bisa merasakan kasih itu kan, bukan CSR. Iya. Jadi maksud gue malah di Alkitab juga ada kan, memberi yang paling terbaik itu pada saat kita kesulitan, bukan pada saat kita hidup dalam kemewahan gitu loh. Dan menurut gue di saat kayak gini lah, benar-benar wujud kasih itu yang harus terlihat dari anak-anak Tuhan gitu loh. Betul. Dan kasih itu kan bentuknya bisa macam-macam ya. Nggak cuma materi gitu loh. Nggak cuma uang, kan kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan solusi, bisa memberikan, kita dikasih berkat pemikiran gitu, kita kasih hikmat bagaimana kita bisa membantu orang dalam kesusahan lewat solusi yang bisa kita berikan gitu loh. Jadi penting banget untuk menyediakan waktu kita, pikiran kita untuk orang lain yang membutuhkan. Ini waktu yang pas untuk kita buka tangan kita gitu loh. Betul. Ya menurut gue juga sesimpel kasih itu sesimpel lu stay di rumah, ikutin peraturan pemerintah ya itu kasih gitu, karena lu memberikan sesuatu ke orang-orang lain yang biar nggak kena dampak gitu loh. Iya. Ya, walaupun memang kalau lapar ya mau ke McD Sarina kan boleh. Kayaknya bukan karena lapar itu. Kalau lapar pesen makanan online boleh, tapi yang dipesen makanan, bukan pesen surat kerja dong. Gue penasaran, kalau karyawan lain kan dipindahin ke store-store lain. Itu patung Ronaldnya di mana ya? Karena gue belum pernah ketemu ada satu store McD yang punya Ronaldnya 2, nggak ada. Di depan duduk dua-duaan nggak ada. Aneh sih kayaknya gitu loh. Lebih ke situ sih, gue fokus gue ke situ sih sebenarnya. Oke. Ya, maksudnya lanjut. Maksudnya gini, kita salah satunya yang kita lakukan ini kan kita membagikan sesuatu yang nggak cuman ketawa-ketawa aja gitu loh, nggak cuman gibah ya. Ya, betul ya. Tapi kan kita ya istilahnya ini adalah bentuk ya perhatian kita juga gitu loh. Sama hal ini. Dan dengan cara ini kita bisa membagikan yang namanya kasih, iman, dan pengharapan itu paling penting sebenarnya. Betul. Dan paling susah sebenarnya sih diterapkan ya, apalagi namanya kasih itu tuh. Memang banget tuh. Iya, susah kayaknya untuk menerapkan itu ya, maksudnya iman, pengharapan, dan kasih kayaknya menurut gua ya, kita juga harus punya support system yang bagus gitu. Betul. Dalam arti orang-orang yang di sekitar kita pun juga kita harus memilih orang-orang yang seperti apa gitu, supaya kita pun juga bisa bertumbuh, berkembang di dalam ini nih, di dalam iman, pengharapan, dan kasih gitu. Jadi support system mulai dari keluarga itu adalah lingkaran yang paling kecil, dan habis itu baru setelahnya itu siapa komunitas-komunitas yang lain. Jadi kita
walaupun ya kita walaupun pandemi ini gitu, walaupun PSBB, tapi banyak hal yang bisa dilakukan walaupun cuma di rumah aja. Membangun ya kan, membangun support system yang ada di sekeliling kita pun juga penting, karena kita kan manusia, kan namanya manusia makhluk sosial ya kan. Jadi secara natural ya bersosialisasi. Kalau misalnya bersosialisasinya diambil, ya ini akan membuat kita stres. Pasti kalau misalnya stres, pasti imun juga turun. Nah, jadi ininya pun juga jangan hilang. Kan banyak yang lain. Maksudnya ada Zoom, ada WhatsApp group atau apa segala macam gitu. Jadi benar. Pergunakan ini semua sarana yang ada untuk membangun iman, pengharapan, dan kasih kita. Gitu sih. Betul. Ya karena ya tadi di saat kayak gini ya, maksudnya orang tuh udah kocar-kacir lah ya, lapar, ada yang di PHK segala macam gitu loh. Maksudnya ini yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan gitu loh, iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun memang kasih itu begitu sulit, dan balik lagi kata Martin tadi, bener, kasih itu bukan soal uang, tapi gimana lu bisa perhatian ke temen lu, bisa membagikan sesuatu, entah sesimpel lowongan kerja atau apa segala macam, itu membagi kasih kan bisa aja. Iya, kalau ada info-info ya. Iya, lowongan kerja menghapus history chat begitu kan, kalau meeting gitu kan bisa. Siapa tahu ada lowongan kan. Iya. Terlepas ini ada yang bilang ini konspirasi, segala macam, ntar lagi kiamat chip mau ditempel, apapun itu enggak. Menurut gua fokusnya ke IPK ini lah. Betul. Udah kayak gitu, gue rasa sih udah cukup ya kita membagikan hal-hal yang tidak penting, tapi juga ada beberapa yang penting. Penting ini penting sih. Langsung aja kita lanjut worship from home. Apa? Boleh. Ya kan, lanjut ke segmen berikutnya. Iya, tapi sebelumnya gue mau mengajak kita untuk kita berdonasi yuk sama-sama yuk ini. Hah? Nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan, mohon maaf. Aduh. Mau masang gimmick. Mau masang gimmick tapi malah Iya. Mau masang gimmick. Disiapin loh sama Eca loh. Oke. Disiapin sama dia. Iya nih, pasti juga Gian lagi nyiapin gimmick nih, yakin gue. Sebagai penutup kita tunggu gimmicknya Gian. Oke, gimana nih? Lucu nih pasti nih. Kenapa harus di cover? Yuk, kita berdonasi yuk, silakan. Aduh. Dipanjang-panjangin biar gue masih bisa nyari gimmick. Bagus banget. Gitu. Itu pasti tuh tangannya janda miskin yang menaruh uang dia satu-satunya tuh, yang membeli paling besar. Ingat gak lo? Yang di Bait Allah. Iya, tahu, cuma kenapa? Gimana? Ada nggak nih? Kita tunggu nggak nih? Gimmicknya Gian nih. Wah. Nggak tahu. Bisa muncul atau enggak nih. Kenapa terfokus? Gue masih. Oh, ada. Oke nih, penutup nih ya, gimmicknya Gian ya. Oh ya, karena yang paling penting itu selain iman, pengharapan, dan kenapa gitu? Ini aura kasih coy. Nggak kelihatan mukanya. Aduh. Nggak kelihatan mukanya. Ya udah kalau gitu. Oke. Kita cari gimmick ada. Ya udah. Pokoknya kita akhir kata, kita cuma mau bilang Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya. Bye.